Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Hopefully everyone is great, so we can start our lesson for today. Welcome back to English class with me, Mr. Mamito. Today we are going to discuss about introducing yourself. So guys, in this 10th grade, the first basic competence we are going to discuss is about introducing selves. Before coming to the material, let's discuss first about the basic competencies and also the indicators. We have two basic competencies. Seperti biasa, kita ada dua kompetensi dasar, yaitu satu kompetensi dasar untuk pengetahuan dan satu kompetensi dasar untuk keterampilan. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita juga akan fokus kepada unsur kebahasaan berupa pronoun atau kata ganti pada subjektif, objektif, and also the possessive. Dan berikutnya untuk kompetensi keterampilannya menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. So guys, this is the basic competencies. From these basic competencies, dari kompetensi dasar ini kemudian saya menyusun dua indikator. I have two indicators. Yang pertama, siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dialog transaksional tentang memperkenalkan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyusun dan memperagakan dialog transaksional lisan atau tulis tentang menanyakan dan memberikan informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. So, guys, hopefully in the end of the lesson, harapannya di akhir pembelajaran tentang materi ini, kalian bisa mencapai dua indikator ini. Begitu? Okay, let's go to the material. Okay, because we are talking about transactional dialogue, karena kita membahas tentang dialog transaksional sekalipun materinya membahas tentang expressions of asking and giving information about self, begitu ya, sekalipun materinya fokus kepada meminta dan memberikan informasi terkait jati diri, tetapi kita perlu juga nih memahami apa sih transaksional dialogue, apa sih transactional dialogue itu. Nah, transactional dialogue is a dialogue which express something to be done, kayak gitu ya, something to be done. Nah, maksudnya apa sih? Jadi pada dialog transaksional itu adalah dialog yang terdapat transaksi. Transaksinya berupa apa? Karena ini dalam dialog, maka ada yang menanyakan informasi, ada yang memberikan informasi, begitu. Nah, untuk social functionnya sendiri di sini, untuk fungsi sosialnya, harapannya kalian memahami ini, to develop interactional communication with other people by using expressions of asking and giving information about self. Jadi tujuan pada pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menyusun ya, membuat sebuah dialog, komunikasi, interaksi
dengan orang-orang dengan menggunakan expression meminta dan memberikan informasi terkait jati diri begitu. Kemudian poin yang kedua, bagaimana sih struktur teksnya? How about the text structure? Jadi yang namanya teks transaksional itu terdiri dari 3 bagian. The first is opening di sini ya. The first is opening. Opening di sini berarti pembukaan. Nah, pada pembukaan di sini karena bentuknya adalah dialog, maka pembukaannya di opening can be in greeting. Jadi untuk pembukaannya bisa dengan menyapa, memberikan sapaan begitu ya. Kemudian bagian yang kedua adalah exchange atau transaction-nya. Tadi transaksinya. Jadi ada yang menanyakan informasi, kemudian ada yang membalasnya dengan memberikan informasi. Kemudian untuk bagian yang terakhir adalah closing. Closing atau penutup. Nah, pada dialog closing atau penutup kita bisa mengakhiri percakapan dengan berpamitan begitu ya. Bagaimana caranya berpamitan dalam bahasa Inggris? Nanti kita juga akan siapkan expression-expressionnya. Kemudian bagian yang terakhir ada linguistic features. Linguistic feature atau unsur kebahasaan yang akan digunakan pada transactional dialogue about asking and giving information about self di sini adalah yang pertama penggunaan pronoun atau kata ganti, kemudian penggunaan simple present tense gitu. Oke. Next. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yuk contoh dialognya. I have already prepared. Saya sudah menyiapkan video yang saya dapatkan dari YouTube. Silahkan kita simak baik-baik contoh dialog berikut ini. Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that Holly? No, it's Molly. 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 What's your last name, Molly? Lynn. Lin. Peter Crumb and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203, over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Okay, so this is the sample of the dialogue. To make it clear, let's see the dialogue with the subtitle on YouTube. Jadi ini adalah contoh dialognya. Biar lebih jelas kita lihat dialog ini yang beserta dengan subtitlenya. Yuk kita kunjungi dulu di YouTube-nya. Kita simak baik-baik. Excuse me? Hello? Hi. My name is Molly. Okay, so from the dialogue kita bisa tahu nih dari dialog ini tadi diawali dengan sapaan, diawali dengan sapaan. Oh, excuse me, hi, hi adalah kata yang digunakan untuk sapaan, menyapa, mengawali, membuka percakapan. Jadi dari dialog ini kita sudah dapatkan openingnya, gitu ya.
What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. Oke, dari dialog berikutnya kita bisa dapatkan bahwasanya transaksinya sudah dimulai nih. Molly tadi menanyakan, my name is Molly. Kemudian menanya, what's your name? Nah, mulai ada kalimat pertanyaan, what's your name? Kemudian Peter merespon. Jadi di sini transaksinya sudah berjalan. Asking and giving Taylor. information. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that Holly? No, it's Molly. 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 What's your last name, Molly? Lynn. Oke, di sini juga ada transaksi yang lainnya ya dengan menanyakan what's your last name? Lin. Peter Crumb and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203 over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Nah, barusan kita dengar ada kata have a good day, goodbye. Nah, ini adalah expression yang digunakan untuk berpamitan dalam artian menutup pembicaraan. Jadi, sudah bisa kita lihat dengan jelas bahwasanya teks transaksional itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tadi adalah opening dengan memberikan sapaan, dengan menyapa. Kemudian the second is the transaction. Bagian yang kedua adalah transaksinya atau tanya jawabnya, menanyakan informasi, kemudian memberikan informasi, kemudian diakhiri dengan closing. Closingnya adalah berpamitan begitu. Oke, jadi dari dialog yang sudah kita simak tadi videonya, kita bisa melihat ada beberapa expression yang bisa kita gunakan dalam memperkenalkan diri. Nah, di sini kita bisa simak nih contohnya kalimat-kalimat pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan informasi terkait jati diri. Yang tadi sering sekali digunakan ada what's your name? Kemudian bagaimana meresponnya? Untuk merespon kalimat pertanyaan what's your name, kita bisa menggunakan 2 respon nih. Yang pertama kita bisa langsung menggunakan I am. Nah, gitu kayak tadi I am Molly atau my name is Molly gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk expressions asking information ada where do you live? Where do you live? Where do you live? Kamu tinggal di mana? Kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita respon dengan I live. Contohnya di sini I live in Binangun. Kemudian kalimat yang ketiga, pertanyaan yang ketiga bisa where do you come from? Where are you from? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sama. Kamu dari mana asalnya? Kayak gitu ya. Nah, in English kita bisa ngomong I come from. Sebagai contoh di sini I come from Indonesia. I am from Indonesia. Maknanya sama ya. Kemudian ada juga bisa pertanyaan what is your nationality? What is your nationality? Kamu kebangsaan apa sih? Kayak gitu ya. Contohnya di sini I'm Indonesian. Aku orang Indonesia kayak gitu. Kemudian untuk menanyakan usia, misal di sini nih ada how old are you? Usiamu berapa? I am 15 years old. Selain menanyakan usia, biasanya kita juga bisa menanyakan tinggi badanmu berapa? How tall are you? Like that.
Kemudian pertanyaan yang lain misalnya, what is your favorite food? Makanan favoritmu apa? Nah, kita bisa merespon, my favorite food is meatball, for example. Kita juga bisa menanyakan yang lain, misal, warna favoritmu apa sih? What is your favorite color? Kemudian responnya, my favorite color is, kayak gitu, oke? Expression yang lain, tadi ada how old are you, kemudian what is your favorite food. Kita juga bisa menanyakan what is your phone number, kalau mau tanya nomor HP-mu berapa, dalam bahasa Inggris apa kalimatnya. Nah ini nih, what is your phone number, what is your phone number, kemudian direspon my phone number is bla 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 bla, begitu ya. Kemudian ada juga kalimat yang menanyakan kamu punya saudara enggak, kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan dua option kalimat pertanyaan nih. Yang pertama kita bisa menggunakan do you have any siblings, atau kita langsung menanyakan do you have any brothers or sisters, kayak gitu. Kita juga bisa meresponnya dengan yes I have. Iya, aku punya saudara kandung pastinya di sini. Sebagai contoh, kalau saya punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, I have 2 brothers and 2 sisters, gitu. Kemudian kita juga bisa menanyakan, ada berapa orang sih di keluargamu, kayak gitu. How many people are there in your family? Sebagai contoh, responnya there are 5 people in my family, begitu. Oke, next. Nah, untuk lebih jelas lagi kita simak video yang lain. Hi, do you mind if I sit here? No, I don't mind. Please have a seat. Thanks. I'm Michelle. We are in the same class. Nice to meet you, Michelle. Nice to meet you too. So you are British. That is so cool. You must miss your country and your friends very much. Oh yes, I do indeed, though I have only been living here for 2 weeks. Come and sit here with us, guys. This is May, and this is Brian. They are our classmates too. Nice to meet you, Julia. Nice to meet you too. Where are you from, May? Your name sounds Asian. I'm from China. So you are Chinese. I am half Chinese and half American. You see, my mom's from China and my dad's from the USA. Really? How long have you been living here? I have been living here for 5 years. So how do you like it here? I like it very much because I have lots of friends and relatives. Do you have any siblings, Julia? Yes, I've got an older brother. He's 14 and he attends this school too. What is your favorite subject? It's science. But I also like PE. By the way, I would like to join a swimming club. Do you know where it is? I do. I'm in the school swimming team. You can come with me after classes. Great. Thanks. Do you live far from school? No, my home is just a 15-minute walk from school. It's on Belford Street. What a coincidence! I live there too. We can meet later after school and I'll show you around. That's a gorgeous idea. I would love to. Oke, dari dialog ini tadi kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa expression yang kita temukan dalam dialog tadi. Nah, di sini selain expression seperti tadi what's your name, kita juga bisa menggunakan expression yang lain ketika kita memperkenalkan diri ya. Jadi
Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan orang, sebelum kita ditanya ini siapa, kita berinisiatif untuk memperkenalkan diri dulu kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa expression yang bisa kita gunakan. Kita bedakan dalam situasi formal atau informal begitu. Kalau dalam suasana formal kita bisa menggunakan expression apa saja sih? Nah, ini ada 4 expression yang saya sediakan. Kita bisa menggunakan may I introduce myself? My name's bla bla bla. Atau kita juga bisa menggunakan let me introduce myself. My name is. Allow me to introduce myself. My name is. Atau yang terakhir, I'd like to introduce myself. My name is. Nah, keempat expression ini bisa kita gunakan dalam suasana formal ketika kita mau memperkenalkan diri. Maksudnya suasana formal bagaimana sih? Suasana resmi kayak gitu. Misal, ketika kalian ada undangan, meeting, kemudian kalian bertemu dengan klien yang belum pernah bertemu sebelumnya, karena ini suasananya formal, maka kalian menggunakan expression-expression yang ada di kolom formal expression ini. Kemudian yang berikutnya informal. Kalau dalam suasana yang tidak formal nih, bagaimana caranya kita memperkenalkan diri? Kita bisa menggunakan hi, my name is bla bla bla, nice to meet you. For example, hi, my name is Mameto, nice to meet you. Hello, I'm Mameto, I'm glad to see you. Excuse me, my name is Mameto. Kayak gitu. Nah, ini expression yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri sendiri begitu. Berikutnya guys, ada expression lain yang sering kali digunakan ketika kita dalam dialog memperkenalkan diri ya. Sebagai contoh nih di sini ada how do you do. Responnya juga how do you do. Nah, expression how do you do ini khusus digunakan untuk percakapan di mana kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kali ya, belum pernah bertemu sebelumnya. Kita menggunakan how do you do. Responnya juga how do you do gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan expression yang lain seperti nice to meet you, pleased to meet you, I'm fancy to meet you kayak gitu, atau nice meeting you. Responnya gampang, cuma tinggal ditambahkan kata to di belakangnya. Nice to meet you too, pleased to meet you too, nice meeting you too begitu. Kemudian untuk expression yang lain nih, tadi saya juga menyampaikan bahwa transactional dialog itu diawali dengan opening ya. Opening ini bisa dengan menggunakan expression untuk menyapa, greeting. Nah, ini ada expression yang bisa kita gunakan untuk menyapa. Ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Nah, ini saya yakin kalian sudah tahu semua artinya. Yang kolom hijau dari good morning, good afternoon, good evening, good night ini digunakan dalam suasana formal ya. Akan lebih baik memang dalam suasana formal kita menggunakan expression tersebut. Kemudian untuk informal kita bisa menggunakan sapaan seperti hi, hello kayak gitu ya. Kemudian untuk menanyakan kabar nih, untuk menanyakan kabar ada beberapa expression yang bisa kita gunakan. Mulai dari how are you. Nah, ini adalah expression yang paling umum ya, yang paling populer digunakan. Padahal sebenarnya selain how are you, kita bisa menggunakan expression yang lain seperti how are you doing? How's life? How's life treating you? How's everything? How are the things? How are you getting on? What's up? What's going on? What's new? What's happening? How do you do? Kayak gitu. Nah, expression ini contoh responnya bagaimana? Bisa I'm doing well, thanks. Fine, thanks. Just fine. Not too bad, thanks. Ada not too bad. Kemudian kita juga bisa menggunakan great, thanks. Everything is great, thanks. Very well. Not much. You, nothing much. Really, you. Nah, dan expression yang lain untuk meresponnya. Berikutnya guys. Nah, setelah tadi expression yang digunakan untuk menyapa, greeting, bagaimana sekarang partingnya atau saying goodbye-nya, menutup pembicaraan seperti yang tadi kita temukan dalam dialog, ada menggunakan goodbye. Goodbye atau yang dalam suasana informal kita bisa menggunakan bye-bye kayak gitu. Responnya goodbye, goodbye, bye-bye, bye gitu ya. Kemudian ada
stay in touch. I hope to see you soon. Saya harap kita bisa segera bertemu kembali begitu. Atau dalam suasana informal kita bisa menggunakan talk to you later. So long, see you tonight, see you later, see you next time. Ini yang kita artikan sampai jumpa lagi begitu ya. Nah, ini adalah expression-expression yang bisa kita gunakan untuk menutup pembicaraan. Oke. Untuk mengingatkan kembali, saya sajikan contoh dialog yang lain di sini untuk menunjukkan bahwasanya transactional dialog itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah greeting. Dari dialog between Reza and Matt di sini, kita bisa melihat di situ ada kata hello, how do you do? Nah, di sini berarti adalah greetingnya. Direspon dengan how do you do? Kemudian transactionnya sudah langsung dimulai itu sebenarnya. Are you a fresh student here? Apakah kamu murid baru di sini? Kemudian direspon, yes, I am. I am Reza Aldian. So am I. My name is Matt Brandon. Nah, di sini sudah mulai ada transaksi yang lain. Nice to meet you too, Matt. By the way, where do you come from? Nah, di sini ada where do you come from? Kemudian direspon dengan I'm from Binaun. What about you? Nah, ini menanyakan balik ya. What about you? I'm from Adipala. Kemudian dari dialog ini kita bisa temukan bagaimana cara menutup pembicaraannya. Closingnya disuruh kata see you Reza, see you Matt, kayak gitu. Nah, so guys, this is the end of our material for today. Ini akhir materi pada pembelajaran kali ini. Hopefully you understand the material and you can finally use the knowledge in your daily communication. Harapannya kalian bisa menggunakan pengetahuan kalian tentang materi-materi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, because English is not only knowledge. Bahasa Inggris itu bukan sekedar pengetahuan. English is skills. Bahasa Inggris itu adalah keterampilan. Jadi kita akan bisa, we will be able to speak if we try to use it. Kita akan bisa ketika kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay guys, thank you for your attention and see you in the next lesson. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.